Halo, selamat malam pemirsa Metro TV Newsroom, apa kabar? Ada yang hadir hari Minggu kemarin ke Sentul International Convention Center untuk melihat kemeriahan yang tadi kita saksikan sama-sama videonya ketika Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato politiknya yang bertema Visi Indonesia. Ada banyak momen-momen menarik. Selamat malam teman-teman. Afi, Hania, Bang Don. Saya hadir di studio mengawal program Visi Indonesia hari Minggu malam. Tetapi Bang Don hadir langsung di SICC. Saya diundang untuk ikut di situ dan saya rasakan euforia. Ya namanya juga relawan, kelihatannya militan sekali. Dan hubungan antara relawan dan Jokowi itu terlihat akrab. Terlihat lebih familiar. Beda kalau kita melihat Jokowi di partai politik. Itu sangat berbeda. Beda, lebih militan relawan ya? Militan tetapi familiar. Nah. Dan itu, wah, saya ketemu dengan beberapa teman. Ada yang dari Sacramento, Amerika, ada yang dari New York, ada yang dari Budapest. Hadir datang ke sini. Tentu mungkin mereka itu adalah orang-orang penting di relawan di Amerika kan, datang ke sini. Jadi seru. Dan apalagi yang mau ditanya? Momen-momen yang menarik selain kemeriahan, karena kemarin ada konser juga, karena di luar itu ada panggung yang khusus menghadirkan musisi-musisi. Memang mendukung Jokowi pada saat kampanye gitu. Tetapi ada lagi foto atau momen yang menarik usai gelaran acara. Tapi sebelum acara itu sudah lihat Ibu Iriana kan? Itu dia, ramai. Ibu Iriana memakai sneakers, sepatu Keds. Saya kebetulan ada duduk di barisan depan, dekat dengan panggung. Jadi kami ada di bawah situ, saya bersama menemani Pak Boy Thohir, lalu kemudian beberapa teman Pemret. Lalu kaget juga lihat Ibu Iriana pakai sneakers. Kagetnya kenapa Bang? Karena kan ada yang berbeda? Kalau lihat Jokowi pakai sneakers kan, Pak Jokowi pakai sneakers kan biasa. Dari zaman Tapi wali lihat kota. Ibu Iriana di forum seperti itu, kok sesuatu yang keren juga gitu. Pakai baju apa? Baju kurung atau kebaya? Tradisional ya? Baju tradisional, Lalu tapi kemudian jalan, tapi memang lebih casual. Baju apa itu? Mungkin Afi atau Kania yang paham. Sehingga waktu tadi kita sempat berbicara mengenai berargumentasi apakah ini kebaya atau baju kurung. Kalau yang saya baca itu adalah baju kurung berwarna putih atau agak silver gitu. Kemudian bawahnya itu dibalut oleh kain batik, lalu pakai sneakers atau sepatu Keds warna hitam putih matching sama Pak Jokowi gitu. Oke, tapi banyak Kalau suara pasangan itu biasanya harus matching begitu ya. Seperti itu. Tapi tadi kita tidak sudah lihat mendobrak fotonya. aturan kan? Karena banyak suara-suara miring juga yang kebaya kok pakai sepatu santai begitu kan? Enggak, tapi di tengah hiruk pikuk seperti itu rasa-rasanya memang lebih enak pakai sneakers juga. ini memang forum yang kelihatannya semi informal karena para relawan. Kalau lihat itu memang seperti kayak inner betul antara Jokowi, Ibu Iriana dan para relawan. Cair, suasana begitu cair. Padahal tadi kita sempat Tapi militannya bukan main. Militannya luar. Saking cairnya. Ini perayaan yang tertunda begitu ya, Bang Don? Ya, perayaan tertunda di sudah cukup tahapan lama. Sehingga tahapan yang tumpah begitu. kemarin juga sekaligus juga menatap masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia itu seperti apa gitu kurang Saking lebihnya. cairnya melebur bersama relawan sampai Pak Jokowi itu cair juga ketika menyampaikan isi-isi pidatonya, Pak. Dengan melontarkan diksi-diksi atau kata-kata yang mengejutkan Yang banyak mungkin orang. jarang kita dengar dari Jokowi 5 tahun terakhir. Kok kemudian kata-kata ini, kalau Jokowi dikenal dengan orang yang santun, mungkin lemah lembut, sepertinya ada suasana yang berbeda ya. Agak lebih gaspol gimana gitu. Afi, saya sendiri terkejut. Kebetulan saya betul-betul ada dekat podium itu. Ketika Pak Jokowi mengatakan hati-hati, ke depan akan saya pastikan akan saya kejar soal yang kalau ada birokrasi yang berlambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Saya pastikan saya akan kejar, saya kontrol, saya cek dan saya hajar kalau diperlukan. Oke, catatan saya malam itu ketika mengawal acara Visi Indonesia, catatan saya cuma singkat. Marah-marah. Apa benar apa memang konteksnya marah-marah gitu kan? Mungkin yang ingin disampaikan. Kita lihat videonya. Seperti apa? Tayangannya. Sama-sama berikut ini. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati. Hati-hati ke depan
ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi. Karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ya, Halo, itulah Pak yang Jokowi. disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo ya, berapi-api begitu ya. Saya sering ketemu ya dan beberapa kali wawancara, lalu kemudian mendengar dalam kelompok kecil. Ini pernyataan yang boleh dibilang, kita bisa bilang jelas, tegas, lugas, dan keras. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ketika kemarin ada di di Akademi Bela Negara Nasdem, Ya. Pak Jokowi juga marah-marah. Hal yang sama? Ya, tentang Soal investasi. 2 tahun Ya. urus supaya ada pengelolaan sampah Ya. listrik Energi. dari Ya. sampah. 2 tahun sudah PLTS. diperintahkan untuk beberapa daerah dan itu tidak jalan kecuali Surabaya yang 80%. Rapat yang katanya dijadwalkan lama 30 menit bubar. Itu kan pakai iya, marah-marah ya, Pak? menurut saya ini sinyal bagaimana seorang Jokowi nothing to lose akan lebih keras dan lebih tegas Di Ya. periode keduanya. di periode kedua. Artinya memang ini sinyal yang kuat. sinyal yang kuat yang dikirimkan sebenarnya kalau saya tangkapnya Bang. Ini sinyal yang dikeluarkan oleh Jokowi, dilempar khusus ditargetkan kepada pembantunya saat ini dan pembantunya yang akan datang termasuk birokrat dan juga kepala daerah Bang. Seperti yang PLTSA itu kan juga melibatkan banyak kepala Iya. daerah, sudah dibahas berulang kali di Musrembang, tetapi masih banyak daerah yang masih jalan-jalan belum Masih ingat dia jalankan ngomong karena di tipping fee itu. Sentul, menteri harus berani. Yes. Iya. Itu. Jadi ingin membedakan sekali ini Langsung, periode kedua Akan ada dibandingkan dengan perbedaan. periode pertama. Ada sesuatu yang berubah begitu. Itu terlihat sekali begitu dari pidato Tidak yang boleh disampaikan monoton, tidak boleh ada dan di zona ketegasan. nyaman. Dan itu Betul. hanya bisa diselesaikan dengan semangat reformasi birokrasi Betul. Iya. yang sudah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini dan yang belum tuntas. Artinya harus digalakan lagi. Masih lanjut Dan yang Masih terutama lanjut saya ingin menyoroti soal investasi. Ini kan salah satu yang kemudian juga digarisbawahi oleh Presiden bahwa tidak boleh lagi ada hambatan untuk investasi. Karena saya ingin menyampaikan sedikit data begitu ya, Ya. bahwa data untuk realisasi investasi kita ini sudah single digit begitu. Ini yang Ya. kita tunggu-tunggu bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk memperbaiki, memberikan kemudahan kepada investor untuk masuk dan berinvestasi di dalam negeri. Karena single digit. Ya. Nah perbandingannya pada tahun 2015 lalu, jadi tahun pertama Presiden Jokowi menjabat pada waktu itu, kita melihat realisasinya pertumbuhannya sampai dengan double digit, 17% betul. itu sampai dengan 600 triliun lebih begitu. Nah diharapkan tentunya ini adalah periode kedua, tahun pertama itu tentu pertumbuhan investasi ini perlu digenjot karena ini terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi yang kita melihat kan 5 tahun terakhir 5% tentunya ingin supaya pertumbuhannya itu lebih tinggi lagi Ya, ke karena depan. menurut Dan kuncinya Jokowi ada di ketika dia investasi. keluar negeri, pertumbuhan internasional maupun bilateral, itu Ya. Indonesia itu seksi sekali. Iya. Oke. Tapi kalau dihambat dengan cara-cara begini, Iya. semua keinginan itu Bisa tidak terwujud. terwujud. Ya, Betul. dan Ada- kuncinya sekali lagi reformasi birokrasi yang muaranya lagi kerangka Betul. besarnya adalah revolusi mental yang Iya, sudah karena digalakkan. lagi-lagi ada aturan yang tumpang tindih itu tadi. Iya, Anda mengatakan iya. ada juga Sudah kepala ada banyak daerah yang deregulasi harus nanti kebijakan diajak bekerja sebenarnya. sama. Betul. Nah, aturan-aturan yang tumpang tindih ini yang kemudian perlu dievaluasi dan Oke. diperbaiki ke depannya. Baik, kita simak lagi kalau begitu apa yang disampaikan oleh Joko Widodo di Sentul minggu malam kemarin terkait soal reformasi birokrasi. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Nah, ini banyak yang panas juga dengar ya Pak. Kita sering yang ngobrol dengan bapak-bapak menteri itu juga sama keluhannya soal birokrasi ini. Ya. Dan Lambat menurut gitu saya ya. kalau menteri saja mengeluh, bagaimana rakyat iya, biasa iya, untuk iya, mendapatkan pelayanan? Padahal kuncinya di menteri yang membawahi institusi Saya sebenarnya- pemerintahan.
Iya, iya. Ya, ini menarik memang kalau mengacu apa yang ada sekarang. Saya sempat mencoba membandingkan begitu ya, ada pengalaman kemarin di dua institusi yang berbeda. Yang satu sudah mau berubah, artinya memang mengikuti pemimpinnya. Yang satu lagi ya memang masih setengah-setengah. Mungkin itu tercermin sekali lagi Bang, mengikuti atasnya gitu loh, pucuk pimpinannya. Jadi kepalanya gitu kan yang hal akan yang sepele padahal, gitu. tetapi itu menunjukkan ada satu semangat perubahan dalam sistem birokrasi. Kalau kita bicara dengan orang-orang di Solo yang pernah mengalami Pak Jokowi sebagai wali kota maupun yang di DKI, memang Jokowi itu tidak populer di mata mereka karena memangkas banyak hal yang kemudian jadi ladang di mana mereka korup, mereka bisa santai dan seterusnya. Tidak populer. Jadi sekarang kalau dia tegas, menurut saya sih memang harus cut off situasi seperti ini. Kalau tidak, kita tidak akan kemana-mana. Jadi Nah, sebenarnya bagaimana ketika dia ambil contoh di Dubai atau di Abu Dhabi dulu, yang bisa 3 jam waktu dia mengurus investasi di sana. betul. Bagaimana sekarang Cina, wah cepat sekali. Vietnam lebih cepat lagi. Dari 3 hari 3 jam kita membandingkan bahwa sempat disebutkan ngurus Indonesia tuh bisa 3 bulan atau bahkan tahunan. Coba kalau bisa dipangkas, saya yakin kalau tadi bilang Wahyu bilang kepanasan, yang kepanasan ada 2. Masyarakat yang tadi wah ayo dong kita juga mau semua proses birokrasinya cepat. Yang kepanasan berikutnya adalah birokratnya juga. Aduh bagaimana ini, ayo berubah gitu. Nyanyi aja deh kalau begitu. Nyanyi aja. Soal kepanasan, Nyanyi aja di lampu merah ya. Setuju sekali, ada yang akan kita bahas soal viral, soal lagu yang diciptakan dan juga dinyanyikan oleh Wali Kota Depok. Apakah itu ternyata jadi solusi untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan Depok? Katanya sih katanya untuk ngurangin stres. Menyanyi lebih penting kah? Nah, apakah ngurangin atau nambahin stres? Selengkapnya sesaat lagi.